وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي. Al-haqqu, kebenaran itu, kebaikan itu, saqilun berat, wal batilu dan kebatilan itu khafifun ringan. Al-haqqu zakilun mariyun wal batilu khafifun wabiyun. Wa rubba syahwatin turisu huznan tawila. حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا هناد بن سري حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن أبي عمرو قال عبد الله بن مسعود al-haqqu, kebaikan itu, sakilun berat, mariyun namun menjadikan seseorang mulia. Al-haqqu zakilun mariyun, kebaikan itu berat dan terpuji. Wal batilu khafifun, dan kebatilan itu khafifun ringan, wabiyun dan pekerjanya menjadi hina. Wa rubba syahwatin turisu huznan tawila, kebanyakan mengikuti. Ini satu makalah dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Min wasayahu wa mawa'izih, wasiat dan nasihat daripada Abdullah ibn Mas'ud. Innakum fi mamarril laili wan nahar fi ajalin manqusah wa amalin mahfuzah. Al-mautu yati baghtatan faman yazra khairan yushiku an yahsuda baghtatan. Wa man yazra syarran yushiku an yahsuda nadamatan. Wa likulli zari' mislu ma zara'. La yasbiku bati'un bihadhih wa la yudriku harisun ma lam yuqaddar. Faman utiya khairan fallahu ta'ala a'tah, wa man utiya syarran fallahu ta'ala waqah. Innakum, sesungguhnya kalian semua fi mamarril laili wan nahar, berada dalam perputaran malam dan siang. Fi ajalin mangkusoh, umurmu selalu dikurangi. Wa amalin mafudhu, amalan perbuatanmu selalu dicatat oleh kedua malaikat Raqib dan Atid. Al-mautu yati baghtatan, kematian akan mendatangi secara tiba-tiba. Faman yazra khairan, siapa yang dia menanam kebaikan akan memanen kebahagiaan. Faman yazra syarran, siapa yang menanam keburukan, yushiku an yahsuda nadamatan,
Sebentar lagi akan memanen penyesalan. Walikulli zari'in mislu ma zara. Setiap orang yang menanam akan memanen persis sebagaimana apa yang ia tanam. La yasbiqu bati'un bihadzih. Orang yang lambat tidak akan mendahului dengan mendapatkan bagiannya. Wala yudriku harisun malam yuqaddarlah. Orang yang bersungguh-sungguh tidak akan mendapatkan apa yang ia cari, melainkan sudah ditakdirkan untuknya. Faman utiya khairan fallahu ta'ala a'tah. Siapa saja diberi kebaikan Allah Ta'ala, maka sebenarnya pada hakikatnya Allah Ta'ala Allah yang memberikan kepadanya. Wanukiya syarran, siapa dijaga dilindungi dari macam-macam keburukan, Allah Ta'ala waqah, maka Allah Ta'ala yang melindunginya. Al-muttaquna sadah. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, sadatun, selalu menjadi pemimpin. Wal fuqaha'u qadah, dan para ulama itu selalu menjadi panutan. Wa mujalasatuhum ziyadah, berkumpul bersama orang-orang yang bertakwa, berkumpul bersama para ulama, ziyadatun, selalu mendapatkan tambahan ilmu, kepahaman dan nasihat. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud, ma minkum illa dhaifun wa maluhu ariyatun wa dhaifu murtahilun wal ariyatu mu'addatun ila ahliha. Ma minkum, tidaklah seseorang di antara kalian, illa dhaifun, melainkan datang ke dunia ini sebagai tamu. Wa maluhu ariyatun, dan harta bendanya yang ada di dunia ini adalah ariyatun, barang pinjaman, barang titipan dari Allah. Wadhaifu murtahilun, dan tamu, sebentar lagi mereka akan berangkat meninggalkan tempat yang dikunjungi. Wal ariyatu, sedangkan barang pinjaman, mu'addatun ila ahliha, akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ma minkum illa dhaifun, tidaklah seseorang di antara kalian di dunia ini melainkan semuanya adalah sebagai tamu. Wa maluhu ariyatun, dan harta bendanya adalah ariyatun, barang pinjaman. Siapa yang meminjamkan? Yang meminjamkan ya yang mendatangkan ke dunia ini, yaitu Allah. Wa dhaifu murtahilun, dan tamu itu pasti akan berangkat meninggalkan tempat yang dikunjungi. Seperti kita ini bertamu kepada seseorang, maka tak selamanya di rumah yang kita kunjungi itu. Nanti kalau sudah selesai keperluannya, akan berangkat melanjutkan perjalanan berikutnya. Wadhaif murtahil, kita ini semua tamu di dunia, maka tidak selamanya kita ada di dunia. Sebentar lagi kita akan pergi meninggalkan tempat yang kita kunjungi. Jadi berkunjung sebentar di dunia ini 60-70 tahun. Maka sebagai tamu datang di rumah yang kita kunjungi, kita tidak boleh sembarangan. Nanti akan diteriaki maling oleh tuan rumah. Kita ini tamu, sebagai tamu dia harus mengikuti apa maunya tuan rumah yang kita kunjungi.
Ma minkum illa dhaifun wa maluhu 'ariyatun wad-dhaifu murtahilun wal 'ariyatu mu'adatun ila ahliha. Kalian semua di dunia ini adalah sebagai tamu, barang harta bendanya wa maluhu 'ariyatun, harta bendanya adalah barang pinjaman. Wadhaifu murtahilun, dan tamu dia akan berangkat meninggalkan tempat yang dikunjungi. Wal ariyatu, dan barang pinjaman mu'addatun ila ahliya, pasti dikembalikan, diserahkan kepada pemiliknya. Kita ini, harta benda yang ada pada diri kita ini adalah barang pinjaman, bukan milik kita. Barang pinjaman dipinjamkan oleh Allah kepada kita selama berada di dunia ini. Nanti kalau sudah meninggalkan dunia, maka barang pinjamannya akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu. Maka kita harus sadar. Wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a wa zulma al-Qur'an haitsu zala wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidha wa man ja'aka bil batili fardud alaihi wa in kana habiban qariba. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyrik bihi syai'a, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa zul ma'al Qur'ani haitsu zalah, selalulah kamu bersama Al-Quran dimanapun kamu berada. Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu, siapa saja yang datang kepada kamu dengan membawa kebaikan, faqbal minhu, maka terimalah kebaikan itu. Wa in kana ba'idan baghidha, walaupun orang yang datang membawa kebaikan itu adalah orang jauh, baghidha, maka kita wajib menerima. Wa man ja'aka bil batili, wa man, dan barang siapa ja'aka mendatangi kamu bil batili, dengan kebatilan, fardud alaihi, maka hendaklah kamu menolak kebatilan itu. Wa in kana habiban qariba, walaupun kebatilan itu datangnya dari orang yang kamu cintai, qariba, yang dekat. Jadi kita ini harus punya prinsip dalam kehidupan ini. Man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidha wa man ja'aka bil batili fardud alaihi wa in kana habiban qariba. Siapa saja datang kepada kamu dengan membawa nasihat, membawa kebaikan, membawa kebenaran, maka hendaklah kamu terima, walaupun itu orang jauh dan orang yang tidak kamu suka. Wa man jaa bil batili fardud alaihi wa in kana habiban qariba. Siapa yang datang kepada kamu dengan membawa kebatilan, membawa keburukan, maka jangan kamu terima, walaupun dia kerabatmu yang kamu cintai. In kana habiban qariba. Ini prinsip. Kebenaran itu harus disikapi dengan kebenarannya. Jangan sampai kebenaran itu anggap keburukan, keburukan kamu anggap kebaikan. Namanya tidak adil, termasuk kebohongan yang terbesar. Sudah tahu kebaikan tapi malah dianggap keburukan. Sudah tahu keburukan tapi malah dianggap kebaikan. Ini namanya orang gila, tidak cerdas. Sudah tahu tai kucing dianggap coklat, sudah tahu coklat dianggap tai kucing. Ini orang tidak punya prinsip. Jadi ya kerabatmu yang kamu cintai, bainal haqqi wal batil. Jangan sampai gara-gara maka Sayyidina Umar mengatakan, andaikan anakku mencuri, pasti saya akan laksanakan.
perintah Allah untuk memotong tangannya. Hanya adil itu begitu. Man ja'aka bil haqqi faqabal minhu wa in kana ba'idan baghidha wa man ja'aka bil batili fardud alaihi. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, ulamanya sahabat. Man, siapa saja ja'aka datang kepada kamu bil haq, dengan membawa kebenaran, jauh yang tidak kamu suka. Wa man ja'aka bil batili, siapa yang datang kepada kamu dengan membawa kebatilan, fardud alaihi, hendaklah kamu menolak kebatilan itu, jangan kamu terima. Wa ikana habiban qariba, walaupun kebatilan itu datang dari kerabat yang kamu cintai. Ini namanya keadilan tuh begitu. Maka di dunia ini kita harus bersikap adil. Kalau kita tidak bisa bersikap adil, maka nanti akan diadili di mahkamah ilahi. Nanti di hari kiamat itu hari pembalasan, hari pengadilan. Walaupun di dunia ini kadang menjadi terbolak-balik, yang baik menjadi benar, yang baik menjadi salah, yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ya nggak apa-apa, setiap orang boleh bersikap semaunya, tapi nanti kan akan ada hisabnya. Kalau kita ini menjadi orang yang adil, kebaikan jangan pelin-pelan dalam kehidupan. Wallah dhahril ardi syai'un ahwaja ila tuni sijnin bil aziz wa bishr ibn Musa qala haddatsana Abu Hayyan an Isa ibn Uqbah qala Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wallah, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ma'ala zahril ardi syai'un ahwaja ila tuli sijnin min lisan. Tidak ada di muka bumi sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjara dengan penjara yang panjang melebihi lisan. Ma'ala dhahril ardi, tidak ada di permukaan bumi ini syai'un, sesuatu, ahwaja ila tuli sijnin, yang lebih pantas, lebih perlu untuk dipenjara dengan penjara yang panjang, min lisan, melainkan lisan, melebihi lisan. Jadi lisan ini harus kita gunakan untuk membicarakan perkara-perkara yang perlu dibicarakan. Kalau nggak perlu, jangan, tahan, penjara lisan itu dari berbicara perkara yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang mampu meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Maka lisan ini harus kita jaga. Wa hadatsana Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan, hadatsana Bishr bin Musa, hadatsana Khallad bin Yahya, hadatsana Mis'arun an Ma'nin qala Abdullah bin Mas'ud, inna lil qulubi syahwatan wa iqbala wa inna lil qulubi fatratan wa idbara
faghtanimuha inda syahawatiha wa ikbaliha wad'uha inda qataratiha wa idbariha. Sesungguhnya hati itu ada mengalami masa semangatnya hati, dan hati pun juga akan datang masa loyonya. Faghtanimuha inda syahawatiha wa iqbaliha. Maka ketika hati semangat untuk mengerjakan kebaikan, gunakanlah kesemangatan itu untuk sungguh-sungguh mengerjakan. Karena nanti akan datang masa di mana timbul sifat malas. Maka kemalasan hati harus diarahkan kepada malas mengerjakan yang buruk, semangat mengerjakan yang baik. Semangat mengerjakan perintah, semangat meninggalkan yang dilarang. Ini bagian daripada sifatnya hati. Maka hati ini menentukan jati diri seorang yang memiliki hati itu. Kemana kesemangatan hatinya? Bila kesemangatan hatinya kepada kebaikan, maka dia ini termasuk orang yang baik. Semangat mengerjakan kebaikan, semangat meninggalkan keburukan. Ini tanda-tanda orang baik. Tanda-tanda orang celaka sebaliknya. Semangat mengerjakan keburukan, semangat meninggalkan kebaikan. Ini tanda-tanda orang celaka. Jadi hati ini akan selalu memiliki dua sifat, semangat dan loyo. Maka kalau orang iman tuh sifatnya hirsun lil akhirah muqanni'un lid dunya. Rakus dengan amal-amal kebaikan yang nguntungin dirinya di akhirat. Semangat bangun malam, tahajud, semangat baca Quran, semangat bicara yang baik, semangat menjalankan perintah, semangat pula meninggalkan yang dilarang. Jangan sampai kebalikannya, semangat mengerjakan yang dilarang, kemudian malas meninggalkan mengerjakan yang diperintah. Semangat mengerjakan yang dilarang, malas meninggalkan mengerjakan yang diperintah, malas mengerjakan yang diperintah. Nah, ini termasuk tanda-tanda hati yang celaka. Jadi semangatnya hati ini harus diarahkan sesuai dengan perintah. Perintahnya Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegas menuju ampunan dan surga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Wasari'u ini bersegera itu semangat mengerjakan kebaikan. Maka kita kondisikan diri kita ini selalu berada dalam kebaikan. Allah Allahu Akbar, Allah Allah, la ilaha illallah.
Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Celaka orang yang tidak mau menyuruh yang baik, tidak mencegah yang munkar. Bal halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al-munkar. Bahkan lebih celaka lagi orang yang hatinya tidak tahu terhadap kebaikan dan tidak mengingkari terhadap kemungkaran. Di hati kita itu harus mengenal yang baik, mengingkari yang buruk. Mengingkari itu maksudnya meninggalkan yang buruk. Ini kondisi-kondisi ini akan selalu datang dalam setiap detik per detiknya di dunia ini. Itulah amal. Maka hati kita ini harus dikondisikan. Halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa. Hancur orang yang hatinya tidak mengenal kebaikan. Kalau hati sampai tidak tahu kebaikan, walam yungkir qalbuhu al-munkar, hatinya tidak mengingkari kemungkaran, ini tanda-tanda orang celaka. Tanda-tanda orang yang selamat siapa? May ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkir qalbuhu al-munkar. Orang yang hatinya selalu mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran. Nah ini seperti ini nih kita harus kita usahakan. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun, pada akhirnya mati. Mati semuanya dengan membawa prestasinya. Di hadapan Allah jelas tidak ada yang diselewengkan dari amalan perbuatannya. Karena selalu berada dalam koreksi yang akurat, catatan yang akurat. Tak masalah andaikan orang tidak memperdulikan kita. Kenapa? Karena kita ini beramal bukan supaya orang peduli dengan kita. Kita beramal lillahi ta'ala. Kalau kita sudah jelas mengetahui ini kebaikan, orang nganggep atau tidak terhadap itu, tetaplah kita istiqomah. Kebaikan itu akan menjadi semerbak wangi bagaikan kasturi. Walaupun kita tutupi, pada akhirnya akan kecium juga wanginya. Sebagaimana bangkai, sepintar-pintar orang menutupinya pasti akan kecium bau. Maka begitu juga maksiat yang kita kerjakan, sepintar apapun kita menutupinya, mengerjakannya dengan diam-diam, pasti nanti akan kebongkar dan ketahuan. Untuk itu jangan pernah kita mengerjakan amalan perbuatan pertimbangannya kanan dan kiri. Apa maksud kanan dan kiri? Orang yang ada di kanan, orang yang ada di kiri. Maksudnya apa? Ya bukan karena orang, tapi kerjakan amal itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itulah namanya menghadap kepada Allah, tawajjuh kepada Allah. Kalau karena yang di kanan dan di kiri, berarti kita telah mensekutukan Allah dengan makhluk-makhluk Allah. Ini maknanya ikhlas. Di amal lillah itu namanya ikhlas. Ini malam Jumat, malam yang penuh barokah. Sisihkan waktu untuk bangun, tahajud, berdoa, doa-doa itu kita panjatkan kepada Allah, bagian daripada usaha kita supaya kita selalu berada dalam kebaikan dunia dan akhirat. Dikasih waktu, kesempatan, gunakan sebaiknya.
Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.